guys, perkenalkan saya Bimo dari owner Rumahku Townhouse. Nah, di sini seperti di video-video sebelumnya kalian sudah lihat. Nah, itu di sini gue akan mereview rumah atau proyek terbaru kita di Kafling Pendidikan. Nah, sekarang gue ingin memperkenalkan, menyampaikan juga ke kalian proyek-proyek apa aja sih yang sudah kita bangun. Nah, sebelumnya kita sudah membangun 3 unit di area Kafling. Nah, itu semuanya di area Kodau. Kemudian ada juga 12 unit di klaster Puri Flamboyan di Jalan Palam Raya. Kemudian ada juga 6 unit itu ada di Jalan Labuan Haji. Semuanya di area Kodau. Dan yang terbaru ini ada di Kafling Pendidikan di samping Kimia Farma. Jadi lokasinya cukup strategis dan konsepnya ini merupakan klaster di dalam perumahan. Jadi cukup menarik di sini. Yuk pelan-pelan kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah sampai di proyek terbaru kita. Di sini kita ready 3 unit. Yang sudah ready sih 1 unit. Nah, yang sedang diprogres di rumah yang kedua. Nah, ini sekarang luas tanahnya 83, luas bangunan 100. Jadi ini konsep rumahnya adalah modern kontemporer. Nah, tapi lambat laun teman-teman sudah banyak juga yang kesini dan menyebutkan ini sebagai konsep Skandinavian. Nah, menurut kalian ini konsepnya seperti apa? Walaupun dari owner sendiri mengkonsepkan ini menjadi modern kontemporer. Nanti isi di kolom komentar ya, ini seperti model kayak gimana. Nah, luas tanah dari bangunan ini yang sudah saya sampaikan tadi 83 dan luas bangunannya 100. Nah, bisa dilihat di depan. Nah, di bangunan ini, yuk sini pelan-pelan kita lihat. Nah, di carportnya ini cukup menarik nih guys, cukup menarik karena di anak-anak zaman sekarang, di milenial ataupun penghuni zaman sekarang, itu carportnya sudah bisa masuk 2 mobil, bahkan sudah bisa beberapa motor 2-1 itu juga masih bisa masuk. Nah, di sini kita mengkonsepkannya, kita mengurangi luas dari tanaman, luas dari halaman, jadi tidak memakan banyak luas carport. Nah, ini bisa dilihat lebarnya sebenarnya hanya 5 meter, namun ini terlihat cukup luas dengan pagar yang bolong-bolong seperti ini, tidak dibuat tinggi, jadi luasnya cukup menarik untuk dilihat dari desain fasadnya. Yuk kita masuk sedikit ke dalam. Nah, ini bisa dimasuki oleh 2 mobil. Konsepnya adalah 1 mobil masuk ke bawah bordes ini. Jadi 1 mobil masuk, satunya lagi mundur. Jadi ini bisa, bentar, smooth guys. Jadi ini bisa masuk 2 mobil ya. Ini cukup menarik ya, karena zaman sekarang ada mobil, ada motor, teman-teman itu. Jadi kebutuhan carport itu butuh dipikirkan. Jadi nggak ada mobil yang parkir-parkir di jalanan, tidak ada mobil-mobil atau motor yang parkir di pasumnya gitu. Nah, jadi di sini ada luas halaman tanah kecil di sini. Ini ada tanahnya buat inilah tanaman-tanaman kekinian lah. Oke, kita masuk dalam. Ya. Guys, ntar dulu, main masuk aja. Gue belum ngejelasin desain fasad dan nih dari depan. Lupa, sorry. Oke, mundur dulu, kamera mundur. Nanti detailnya kasih aja mas, gak apa-apa. Nanti gue ngejelasin pakai suara, agak majuan aja. Nah, di sini nih. Jadi di depan ini kesannya cukup menarik nih. Di sebelah sini, ini merupakan area tangga. Area tangga yang memang dikasih juga dari depan itu, dari fasadnya ada bukaannya, ada pencahayaannya, ada penghawaan juga di jendelanya. Kemudian di sebelah sini atasnya itu ada roster yang memberikan penghawaan juga terhadap kamar utama di area depan. Dan ini cukup menarik, atap pelanannya itu cukup tinggi ya. Jadi kesannya ini rumah menjulang. Mewah lah, kesan dari depannya sih seperti itu. Walaupun memang konsepnya kita arahkan ke arah modern kontemporer. Jadi rosternya ini memberikan penghawaan juga. Jadi tidak tertutup ya balkonnya, dan memberikan visual yang tidak terlalu terbuka untuk di area balkon depan. Jadi buat teman-teman di sini yang mau nongkrong-nongkrong di balkon,
itu seperti tertutup juga. Jadi kalau misalnya menggunakan pakaian celana pendek atau kuku tangan mau nongkrong di balkon itu nggak jadi masalah sih sebenarnya, seperti tertutup. Desainnya seperti itu. Nah, baru kita masuk nih. Lupa tadi. Nah, sekarang kita mulai masuk di pintu utamanya. Nah, pintu utamanya ini kita buat cukup tinggi. Nah, di sini itu tingginya 240 nih guys. Cukup tinggi ya. Jadi kesan mewahnya atau modernnya itu cukup terasa. Nah, kemudian di sebelah pintu utamanya dibuat pencahayaan dan penghawaan juga nih guys. Karena rumah-rumah zaman sekarang itu membutuhkan namanya juga kesan open space, pencahayaan yang bagus, jadi hemat juga terhadap listrik dari rumahnya tersebut. Nah, ini jadi ada bukaan jendela untuk masuk ke area dalam. Yuk, pelan-pelan kita masuk. Nah, tinggi juga nih pintunya nih. Kita buat 240. Nah, ini guys. Nah, di sini di ruangan yang ini, nah ruang sebelah sini merupakan ruang tamu. Nah, zaman sekarang itu kita tidak perlu membutuhkan ruang-ruang tamu tersendiri. Jadi kita buat ini langsung blong. Jadi lantai 1 ini isinya ada ruang tamu di sini. Kemudian di area sini merupakan ruangan TV. Nah, di sini buat area nonton nih, area keluarga. Jadi di bawahnya ini memang kesannya kita buat luas. Jadi buat kumpul-kumpul keluarga, kumpul-kumpul teman. Karena anak-anak milenial zaman sekarang kan seneng banget nih nongkrong-nongkrong atau bawa teman-temannya ke rumah, atau bisa juga keluarganya bisa berkumpul di sini. Di area bawah ini bisa menjawab kebutuhan itu semua. Kita buat blok. Nih, dan rumah ini merupakan 5 kali 16. Jadi dengan keterbatasan lebar 5 meter, bagaimana kita konsep supaya jadi luas. Nah, ini merupakan ruang TV. Nih, sini merupakan ruang TV. Terus jalan lagi, yuk kita ke belakang. Nah, sini buat area nontonnya nih. Jadi kalian punya looking room yang memang cukup luas nih. Nah, di sini itu. Nah, di sini merupakan area jamaah. Nih. Oke, lanjut lagi. Tadi ada tukang ketok-ketok takut bocor, gak enak banget untuk dijelasin ke teman-teman. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini merupakan area menjamakan. Ini sudah kita siapkan di atas. Nanti gua kasih detailnya. Ini kita kasih fitting. Nanti kalian bisa memodifikasi dari pencahayaan di meja makan, dan di paling mentok di belakang ini kita buat dapurnya. Jadi dapurnya kita buat mentok di bagian belakang. Nah, jadi untuk teman-teman masak, ini kita sudah siapkan bukaannya juga di area sini. Sudah kita siapkan. Nah, ini cukup menarik karena rumah ini merupakan kombinasi antara modern dan old school atau vintage. Jadi kita memberikan kombinasi. Pintunya geser, ini aluminium, kemudian pintunya kayu, ya. Nah, ini terasa nih dalam kondisi siang kita mendapatkan pencahayaan seperti ini dari bukaan-bukaan yang sudah kita konsep. Dan kalau kita berikan pencahayaan akan seperti ini. Nah, ini sedikit pencahayaan di area dapur. Nah, di situ kalian bisa juga ke sini. Kita memberikan void atau bukaan di area lantai 1 supaya lantai 1 itu juga kesannya adem, sejuk, dan ingatkan kembali bangunan ini merupakan bangunan full bata dari bawah sampai atas sampai sopi-sopi, dan bahkan juga bata oxin press. Jadi kualitas bangunan itu juga sudah cukup bagus dan menarik. Nah, jadi bagi konsumen atau penghuni rumah ini nantinya akan mendapatkan kesan yang lebih adem dibandingkan hebel. Dan kita memberikan area void. Void ini memberikan penghawaan, pencahayaan yang cukup bagus, sehingga udara-udara, nanti gue kasih detailnya voidnya kayak gimana. Udara ini bisa masuk dan memutar di area lantai 1, ya. Bentar, ketok-ketok lagi guys. Udah, oke. Jadi ini bisa jadi area service area. Sebenarnya area ini merupakan service area. Jadi mesin cuci,
mau kalian jemur zaman sekarang kan cukup fleksibel ya, tidak membutuhkan ruang-ruang yang terlalu luas. Anak milenial tuh lebih maunya simpel-simpel aja gitu ya. Jadi ini service area, dan kalau teman-teman bisa mempunyai peliharaan pun bisa ditaruh di area luar, area outdoor di dalam rumah. Jadi nggak perlu merasa lu punya binatang nih, punya pet, punya apa. Jadi kita memberikan area outdoor di dalam rumah. Atau kalian mau melakukan modifikasi tanaman-tanaman kekinian seperti janda bolong ataupun lainnya, bisa melakukan vertical garden di area sini seperti itu. Jadi kita memberikan ruang kebebasan kalian untuk berkreasi lah. Nah seperti itu. Nah lanjut kita ke kamar mandi. Nah jadi di lantai 1 ini ada 1 kamar mandi. Jadi sisanya ruangan kita angkat ke atas. Jadi kamar, di sini ada kamar mandi 3, terus juga ada kamar tidur 3. Nah cukup menarik kan? Nah itu kita konsep semuanya kita bawa ke atas. Area atas merupakan area private, jadi tidak ada orang-orang luar bisa lebih kumpul-kumpul di sini, lebih luasa untuk family bisa lari ke atas. Nah yuk kita lihat ke kamar mandinya. Nah kamar mandinya itu ini kalau kita jalankan, nah ini merupakan seni permainan lampunya. Kita di sini ada beberapa downlight sih. Ini ada beberapa downlight. Nanti gua kasih detailnya nih. Nah yuk kita ke kamar mandi dulu. Nah, ini kamar mandinya nih. Jadi kamar mandinya ini ada di bawah tangga, dan tangganya ada di sebelah sini. Nah, kalau kita masuk dari kamar dari luar, nah itu tidak terlihat nih depan kita tangga sebelah mana. Dan ini cukup menarik dari desainnya yang menyebabkan rumah ini terkesan cukup luas. Nah, kita lihat lagi nih kamar mandinya. Kamar mandi cukup tinggi ya guys. Nih, perpaduan antara modern dan old school. Jadi di sini kita buat seperti ini, dan jadi perbedaan antara pintu-pintu lain dan kamar mandi adalah bentuknya seperti ini. Nah, kita lanjut ke kamar mandi. Nah, tidak terlalu rendah, dirasa tidak terlalu rendah dengan tangga, walaupun memang ini kamar mandi di bawah tangga. Tuh, jadi semuanya konsep sudah ada wastafel di bawahnya, sudah ada shower, dan ada bukaannya juga. Di bawah situ juga ada bukaan untuk penghawaan. Memang di konsep kamar mandi di bawah tidak terlalu sering untuk digunakan, lebih tepatnya kepada tamu-tamu sih gitu. Ya ini untuk kamar mandi ya guys. Sekarang kita lanjut ke lantai 2. Oke. Nah kita naik dulu. Nah ini naik ke lantai 2 nih. Yang tadi di depan kan terlihat ada bukaan jendela. Nah ini kalian teman-teman bisa lihat nih di sini. Tuh ada bukaan jendela juga. Jadi penghawaan untuk menuju lantai 2 juga terasa. Ada dorongan angin dari depan, ada dorongan angin dari void belakang. Jadi sirkulasi pencahayaan maupun penghawaan juga dipikirkan dalam pembangunan rumah ini. Yuk kita naik. Nah di sini di lantai 2. Udah bawa aja kayak gini. Nah di lantai 2 ini sudah ada railingnya, dan nantinya akan konsep ada pegangan kayunya. Jadi teman-teman yang punya anak kecil juga di konsep ini jadi lebih aman sih untuk yang memiliki anak, teman-teman milenial atau teman om dan tante yang sudah punya anak, punya aman. Yuk naik lantai 2. Nah ini ceilingnya cukup tinggi juga kita buat. Ini ceilingnya 3 meter. Jadi untuk penghawaan di atas terasa cukup adem ya guys. Nah ini pintu untuk 3 kamar di lantai 2. Pintu juga kita buat 240. Nah cukup tinggi ya. Nah sini kamar-kamarnya masuk ke dalam kamar. Nah kamarnya juga dilengkapi dengan jendela. Masing-masing kamar ada 1 jendela yang terhubung oleh void di lantai 1. Bukaannya ini di atas tembus ke bawah ke lantai 1. Jadi dari kamar ini juga diberikan penghawaan, pencahayaan. Jadi kalau mau taruh meja belajar
belajar juga lebih fresh. Kalian belajar di sini, anak-anak yang belajar di sini, sirkulasi udaranya juga terjamin gitu guys. Oke, lanjut ke kamar yang kedua. Tadi kan di depan tangga langsung lurus ke kamar. Nah sekarang belok ke kanan sedikit, ada kamar lagi, kamar 3 sama di sini. Di depannya ada kamar mandi. Ini buat kamar mandi anak-anak di 2 kamar. Sini juga pintunya tinggi sama semua pintu di sini 240. Nah, kemudian masuk ke dalam, gambaran memang sedikit lebih besar dibandingkan kamar yang sebelahnya. Nah ini situasi pagi ini sekarang jam berapa ya? Jam berapa sih sekarang? Jam setengah 11. Ini juga udah cahaya nih. Tuh, dapat cahaya. Jadi rumah ini madepnya utara, tapi cahaya juga dapat. Ini area kamar belakang nih. Tuh, bukannya ada, pengawaannya atau udaranya juga ada. Jadi lebih hemat listrik lah di situ konsepnya. Oke, dilengkapi juga tangga monyet nih. Jadi untuk kontrol monitoran itu sudah tersedia. Tuh ada tangga monyetnya, karena di atas ini ada datoran. Oke, kita lanjut nih, kita ke kamar mandi yuk. Kita lanjut ke kamar mandi. Nah ini kamar mandi anaknya nih. Nih, tuh, jadi keramiknya full sampai plafon, jadi nggak ada batasnya. Nah ini udah ada shower, tuh, udah siap, rumah ini sudah siap dihuni. Klosetnya juga udah siap, udah ready. Nah ini cukup menarik nih, udah ada X-house untuk buangan udaranya. Ini cukup luas ya kamar mandinya sini teman-teman lihat. Tuh, cukup luas, jadi kalian mau mandi, kalian punya luas juga. Tuh juga terasa ya. Nah ada dropnya di bawah, nanti saya kasih detailnya. Jadi ada area kering dan area basah. Ini untuk kamar mandi anak nih yang kedua. Nah sekarang yang paling ditunggu-tunggu ini sekarang, yaitu kamar utamanya kayak gimana sih? Nah yuk masuk. Nah pintunya juga tinggi 240 ya. Yuk masuk ke dalam. Nah uniknya begitu masuk kita terasa seperti di hotel nih. Langsung masuk ke kamar mandi. Kita nyalain dulu lampunya. Cetek. Nah yuk masuk dulu kamar mandi di kamar utama. Nah kamar utama sudah dilengkapi wastafel dan kaca nih buat teman-teman di sini. Nah terus masuk dalam lagi. Nah ini juga cukup luas ya, cukup luas. Nanti di sini bisa dilengkapi dengan pemanas air. Nih pemanas airnya sudah siap untuk dipasang. Ini cukup luas. Konsepnya masih sama seperti kamar mandi di sebelah. Ada area kering dan area basah. Oke. Nah masuk nih kamar utama. Tuh cukup luas kan? Kalian bisa lari-lari di dalam kamar utama. Tuh cukup luas. Nah di sini yang menarik. Nah putar lagi kameranya. Set. Nah di sini di kamar utamanya kita memberikan space untuk lemari, karena kalau ada lemari tidak diberikan space, cukup memakan ruang dari kamar utama tersebut. Nah ini ada space-nya. Terus kalau mau ke sini, nah di sini bisa buat meja rias. Nah, di sini bisa buat TV. Nah tiduran ada masalah dari sini. Ini buat kamar utama. Nah, dan di kamar utama terdapat bukaan atau pencahayaan yang cukup luas. Tuh luas. Jadi kalau menggunakan lampu di siang hari ini juga cukup menjawab kebutuhan keterangan kalian. Harus terang, harus ada. Itu jadi konsepnya seperti itu. Dan ke depan langsung ada roster yang kalian lihat dari depan, bukan udara, pengawas itu semua masuk dari area roster, dari area balkon. Nah yuk kita masuk ke depan. Nah ini
ininya, busennya aluminium, dan tentunya kayu. Perpaduan antara modern dan vintage. Tuh, nih, dan balkonnya ini cukup luas nih. Balkonnya cukup luas ya. Jadi buat teman-teman mau ngopi, kalian nggak mau turun ke bawah, itu juga bisa dilakukan. Dan ini kita kasih roster supaya kalian mau nongkrong. Kalau kita menggunakan railing, itu kan kalian terlihat lah kayak pakai celana pendek, pakai boxer, pakai kancut, kadang pakai kancut, pakai kutang. Itu kadang kalian juga malu kan untuk berdiri di balkon. Ini kita berikan aksen roster. Ini cukup luas di sini. Nih, luas kan? Tuh. Jadi di sini juga luas untuk kalian untuk beristirahat di pagi hari atau sore hari, itu juga cukup luas. Nah, seperti itu untuk di area atas. Tuh. Nah, oke, nanti selanjutnya kita berbicara di soal harga. Nah, gimana tadi setelah keliling-keliling dari rumah ini? Ini merupakan proyek yang keempat. Yang pertama itu 3 unit, terus kemudian 12 unit, terus kemudian 6 unit, kemudian ini yang terakhir nih, kita bangun 3 unit lagi di dalam Coupling Pendidikan. Nah, sekarang ini berarti proyek yang keempat. Ini. Nah, seperti yang sekarang yang paling kalian tunggu-tunggu, pembicara mengenai berapa sih biaya yang kalian butuhkan untuk membeli rumah ini. Nah, rumah ini merupakan konsep modern kontemporer yang kalian harus membayar senilai 1.350.000.000 rupiah. Bisa menggunakan cash keras ataupun KPR dari bank-bank yang kalian tentukan juga, atau dari kita nanti akan memberikan rekomendasi. Sebenarnya konsep rumah ini cocok sekali untuk milenial karena dari aksesnya aja juga sudah menarik. Untuk di depan kalian jalan ke jalan utama cuma 5 menit, jalan kaki juga bisa. Dan yang paling menarik nih, kalian bisa menggunakan tol Jor. Tol Jor ada pintu tol Jatiwarna. Nah, itu kalian bisa jalan ke Jakarta Selatan, kalian mau ke Jakarta, kalian mau ke Jagorawi atau Sentul, kalian mau ke Cikampek, itu semuanya bisa diakses dalam waktu 5-10 menit saja dari rumah ini loh. Jadi walaupun lokasinya di Bekasi, tapi tempatnya strategis. Nah, cukup menarik kan? Dan area-area sini juga sudah dilengkapi oleh one gate system dan keamanan yang 24 jam. Jadi ada juga Superindo, ada juga tolnya. Kenapa? Kameramen tadi nanya nih, kenapa? Baterai habis. Oh, baterai habis. Nah, bentar lagi baterai habis. Gua rasa sih semuanya sudah cukup ya guys. Sudah terjawab semuanya. Kalau ada yang kurang mengerti, kalian tanya aja di kolom komentar. Nanti bisa gue jawab nih di sini. Nah, oke. Dari saya atau gue, Bimo Gifari, di channel Rumah Futon Host edisi Rumah Flamboyan, pamit undur diri. Kameramennya ada bocor Tokopedia. Oke semuanya, bye bye, see you, cus. Tep.